Jadi gitu. Orang tanya aja lagi, kita harus mengundang investor asing untuk masuk sini untuk tumbuh lebih cepat. Tanpa FDI, tanpa investor asing, kita nggak mungkin pertumbuhan ekonomi cepat. Yang harus kita ingat adalah investor asing tidak datang ke sini untuk membangun ekonomi Indonesia. Emang kita siapa? Dia datang ke sini untuk menikmati kue pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi modalnya apa? Kita ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, iklim investasi yang baik. Udah ada tadi semuanya. Begitu terjadi, mereka akan beramai-ramai masuk ke sini, saya akan jual mahal sedikit. Ngapain saya minta-minta? Kalau mau masuk, oh iya, di atas, tangan kita di atas, tapi kita minta. Tapi kan gaya mintanya. Saya selalu begitu, kalau debat sama siapa, tangan saya selalu di atas. Saya nggak mau mempermalukan Indonesia dimanapun. Contohnya apa? Ini contoh nih. Suatu saat Indonesia berdiskusi dengan Bank Sentral Cina untuk menaikkan bilateral agreement, di mana kita bisa pakai uang yuan di sini, Cina pakai rupiah di sana. Nggak lama nggak dipakai kan, udah mau expired, mau ditingkatin naiknya dari 20 miliar dolar ke 30 miliar dolar. Negosiasilah kita. Saya sih bukan bidang saya di maritim, tapi bos saya tuh emang menteri segala urusan kayaknya tuh. Pur, kau datang ke negosiasi sana. Lupa bukan urusan saya. Udah lu kawal aja. Oke. Datang saya kawal sana, tak. Negosiasi lah. Gubernur Bank Sentral Cina, stafnya atau 3 orang, di sini 3 orang juga. Salah satu saya yang dari maritim tersesat. Diskusi moneter, pinjaman luar negeri, keuangan nggak ikut. Biar kita hajar terus dia tuh. Biar sama gabut dia nggak kerja. Komisaris lagi. Jadi gini, waktu negosiasi itu kita bilang ke Gubernur Bank Sentral Cina, Pak Gubernur, saya harap dipertimbangkan. Ya di bawah lah. Oh gini. Saya kan nggak berhak ngomong. Saya kan maritim. Gue lihat sompret. Kita ngemis sama Cina. Orang Cinanya, kalau bisa dipertimbangkan, ya bisa dipercepat, Pak ini, gini. Wah nggak tahu lah, kita masih menghitung, masih ini orang Cina itu. Gua nggak tahan. Namanya orang iseng. Saya ngomong ke Gubernur Cina, Pak Gubernur, menteri saya mau ke Cina bulan depan. Dia akan ngomongin bilateral swap agreement ini. Dia akan ketemu dengan 2 Menko di Cina, bosnya gubernur. Jadi di sana tuh nggak independen seperti sini, dikuasai pemerintah dan dia di bawah 2 Menko perekonomian, Menko di sana, 1 perekonomian 1 apalah. Baru dia kata-kata, mau sana? Iya. Jadi gini Pak Gubernur, ini saya akan bicarakan dengan menteri itu, bos Anda lah kira-kira gitu. Jadi Anda harus siapkan dengan baik, jangan sampai nanti Anda susah. Langsung dia, gue sikat. Habis itu dia bilang gitu, saya bilang apa? Ya udah, kamu bisa selesaikan seminggu nggak? Ya, bisa. Jadi walaupun kita minta duit, kita hajar dia. Kita menang. Waktu 1 bulan berikutnya ke Cina langsung dikasih sama bosnya sana. Jadi kita nggak even minta persetujuan si gubernurnya, kita masuk ketemu ke atasnya. Waktu even nggak ini makan siang, Pak Luhut bilang, gimana masalah itu bilateral? Oh sudah kita itu udah CRS, kita makan aja sekarang. Jadi 1 detik selesai. Besoknya tanda tangan. Jadi gitu. Walaupun kita minta-minta, kita selalu di atas, bolehlah sombong. Tapi untuk mewakili negara harus sombong terus.